98,4 FM Dias Radio, Radio Pendidikan Dakwah dan Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dias, kita bertemu kembali dalam podcast Learning by Doing. Datangkan seorang narasumber yang insya Allah akan membagikan sebuah ilmu yang sangat penting bagi kita semua, apalagi kalau bukan birrul walidain. Sebenarnya tadi Prof sudah singgung bahwasanya kedudukan tertinggi dalam kehidupan manusia ini adalah bagaimana kita mampu melaksanakan birrul walidain. Ya. Bagaimana kedudukan birrul walidain ini atau perintah yang perintah yang harus kita laksanakan baik dari Al-Qur'an maupun hadis tentang bagaimana seharusnya umat Islam atau kita semua harus memperlakukan orang tua kita dengan baik. Baik. Banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita bagaimana agar berlemah lembut, agar berbagai keindahan yang kita bangun bersama orang tua. Karena banyak sekali jasa beliau yang telah diberikan, diamanahkan Allah untuk mengelola dan melahirkan kita. Nah, salah satu misalnya di surah Al-Isra yang akhir dari ayat itu berbunyi, sekalipun orang tuamu telah menjadi orang tua renta, kamu jangan sekali-kali berkata ah kepada mereka, dan perlakukan mereka dengan indah, dengan lembut, dengan baik. Kalau istilah sana itu karimah, dengan mulia. Nah, ini artinya cukupan yang luar biasa perintah Allah, perintah kepada kita semua. Siapapun yang merasa menjadi anak dan punya seorang ibu, ini wajib melaksanakan perintah ini. Maka itu siapa saja yang melanggar perintah ini, berkata ah saja, hanya sepotong kata sedikit, mereka udah dikecam berdosa dan durhaka di hadapan Allah SWT. Jadi betapa mulianya ibunda kita itu diposisikan Allah SWT. Dalam hadis juga dikatakan oleh Rasulullah, ridallah fi ridal walidain, suhtullah wa suhtul walidain. Ridhonya Allah terletak kepada keridoan kedua orang tua, dan kebencian, kutukan daripada Allah juga terletak pada kebencian, murkanya hati orang tua pada kita sebagai anak. Nah, artinya apa? Tinggi sekali posisi ibunda ini ya, di sisi Allah. Bayangkan Allah tidak akan pernah ridho dan kehidupan kita di bumi Allah ini yang fana ini, dimanapun kamu berada, kapanpun kamu, Allah tidak akan beri ridhonya. Kalau Allah tidak berikan ridho, tidak akan berikan rahmat, tidak akan berikan nikmat. Maka kita akan jauhlah dari bahagia dunia, jauhlah dari bagai ketenangan, hampa. Kita akan kehilangan, missing link heart ya. Jadi ada hati yang hilang. Ketika mana kita tidak mendapatkan ikhlas dan ridho dari ibunda wabil khusus kedua orang tua itu. Begitulah mulianya, tingginya penghargaan Allah kepada orang tua kita, wabil khusus si ibunda yang memang telah ditetapkan. Begitu. Tema sore ini saya kira, pembukaannya aja udah bikin kita merinding nih, subhanallah. Memang tema kali ini sepertinya memang tema yang simpel, sederhana, namun pada hakikatnya ini merupakan penentu keberkahan hidup kita. Semua. Bagaimana perjalanan hidup kita tentu sangat ditentukan juga dari ridhonya orang tua kepada kita. Karena seperti yang Prof bilang tadi, kalau orang tua tidak ridho, maka Allah juga tidak ridho. Tidak akan diberikan rahmat. Betul sekali. Tidak akan diberikan nikmat. Betul. Bayangkan. Ilmu yang tinggi, harta yang banyak, itu semua nggak ada artinya. Karena apa? Kosong. Substansinya nggak dapat ya, Prof ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana kira-kira seharusnya kedudukan orang tua ini? Apakah memang, kan banyak kadang-kadang ada anak-anak yang beralasan orang tuanya begini, jadi kadang-kadang dijadikan alasan untuk mereka bisa seenggaknya membantah, menyanggah, melihat kelemahan-kelemahan dan lain sebagainya. Apa kira-kira yang tepat untuk kita sampaikan kepada sahabat dia semua ini, kira-kira Prof? Ya, tadi kita katakan bahwa ridho itu penting. Kalau saya menilai itu ridho itu pintu dunia. Betul. Jadi kalau Anda mau masuk dunia yang fana ini, buka dulu pintu. Sebelum masuk dalam pintu, ketuk dulu dong. Nah, kalau enggak nanti dikira kita mencuri ya gitu. Nah, artinya ketuklah hati ibu dengan lunak, dengan lembut,
dengan santun, dengan indah. Dan itulah keindahan-keindahan itu yang menjadi pintu kita bisa masuk dunia ini dan menikmati dunia ini yang indah sesaat. Masya Allah. Luar biasa. Kalau tidak kita akan kehilangan tujuan, kehilangan daripada akhir daripada perjalanan kita. Kita kehilangan, tersesat di rimba belantara hati yang berkarat, yang kotor, dan tidak jelas arah kemana akan kita melangkah. Apapun jabatan kita, seberapapun harta milik kita, berapa cantiknya istri kita yang kita cintai, kita sayang, berapapun cintanya pada anak-anak kita, tapi kalau kita tidak mendapatkan ridho itu, semuanya tidak akan mengalir, berkah tidak akan dibuka, rahmat tidak akan dikucurkan, apalagi dunia nikmat. Jadi nggak terasa nikmat. Hampa dunia ini. Dunia yang begitu singkat di seorang ibu. Sebenci apapun, semarah apapun, tetap saja luluh dan cair dalam keadaan-keadaan seperti ini untuk seorang anak. Nah, anak pernahkah berpikir demikian? Inilah tidak fairnya antara ibu dan anak. Anak yang sangat mudah lupa dan melupakan kehidupan dunia yang fana itu, mudah sekali ditarik oleh sebuah pesona dan keindahan, mudah sekali larut dalam sedikit kesenangan, dan cepat sekali melupakan tanpa ada orang tua yang sudah begitu dahsyat. Sebenarnya Allah kan sudah berikan sebuah diksi yang sangat penting ya saya kira, yaitu sebagai pengabdi. Nah, kalau istilah pengabdian itu kita bawa dalam konteks lebih luas, bukan saja hanya kepada Allah, tapi kan pada hambanya pun ada pengabdian kita, wabil khusus kepada orang tua tadi, birrul walidain. Maka itu saya katakan tadi, etika puncak di dalam kehidupan itu adalah pada orang tua. Etika tertinggi. Masya Allah. Jadi kalau itu kita sudah lakukan, kita jalani, apapun terbuka. Ilmu akan barokah, terbuka. Rezeki akan terbuka. Dalam sebuah hadis itu dikatakan, sepanjang kita masih mendoakan kedua orang kita, sekalipun mereka sudah tiada, itu rezeki itu berlari mengejar kita. Masya Allah. Bukan kita yang mengejar rezeki. Sepanjang masih ada angin, udara yang masuk ke rumah kita, dengan doa kita pada kedua orang tua itu, mereka berlari. Angin itu mengantarkan rezeki ke rumah kita. Mendoakan itu kita diberikan rezeki, diberikan nikmat, barokah. Angin yang ikut mengantarkan. Barokah itu diperintahkan oleh Tuhan. Masya Allah. Begitu mulianya ketika kita menghargai mereka. Jadi birrul walidain itu tidak saja cukup hanya kita di dunia. Arti mereka setelah tiada pun masih ada koneksasinya. Masih ada sinyal yang tidak terputus. Dan termasuklah itu kan doa anak yang soleh. Yang 3 hal yang tidak ada putusnya, ilmu yang bermanfaat, kemudian amal jariah dan doa anak yang soleh. Jadi soleh kitanya, kemudian kita mendoakan orang tua. Kalau udah mendoakan orang tua udah pasti anak soleh. Pasti. Karena anak yang nggak soleh nggak mungkin keinget. Ingat aja enggak. Luar biasa. Jadi itu salah satunya adalah mendoakan kedua orang tua. Apapun kondisinya, udah berceraikah, apa masih bersama, sudah meninggal atau belum, itu tetap kita wajib mendoakan kedua orang tua kita. Karena nggak ada istilah mantan bapak, mantan ibu ya Prof ya. Mantan orang tua nggak. Mantan orang tua nggak ada. Dua ini nggak ada, 2 hal yang tidak ada mantan. Pertama guru, yang kedua orang tua. Masya Allah. Mantan guru nggak ada. Sampai makamnya pun masih kita hormati dia sebagai guru kita. Sama juga yang ibunda dan ayah kita. Nggak ada mantan. Nggak ada istilah selain mantan. itu mantan semua. Walaupun dia sudah berpisah, tetap tidak ada istilah mantan. Maka hidup ini kan yang kita butuhkan adalah ridho. Ridho Allah, ridho kedua orang. Kalau udah dapat keduanya, itulah kunci dunia. Kita akan insya Allah akan peroleh apapun yang kita harapkan, yang kita senandung harapkan di dalam kehidupan kita. Itulah pintu dunia, kunci dunia. Maka itu betapapun orang mendapatkan segala sesuatu,
Tapi tanpa ridho kedua ini, Allah dan orang tua, nothing. kosong. Mendoakan, termasuklah membahagiakan kalau yang masih ada ya Prof ya, dibahagiakan orang tua, barangkali memang dengan sesuatu hal yang melihat anaknya berhasil, melihat anaknya lemah lembut, melihat anaknya bisa apalagi ya Prof ya, bisa mencari ilmu gitu. Dan itu termasuk adalah amalan yang paling mulia itu. Sebenarnya orang tua itu saya menilai 3 hal yang diharapkan pada anak. Pertama, dengan doa yang selalu dia ucapkan, Rabbi habli minas sholihin. Itu puncaknya itu. Jadi orang tua paling tinggi harapan dia adalah menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena dengan anak yang soleh dan soleha, pastilah mereka taat pada Allah dan pada orang tuanya. Dan itu aset investasi dunia akhirat. Luar biasa dunia akhirat. Anak yang soleh pastilah akan pendidikannya akan wajar dan benar. Pastilah juga ibadahnya baik. Segala perintah-perintah dilarangan dan larangan pasti dijalankan yang baik, insya Allah. Yang kedua itu tadi, birrul walidain, ya, berlaku baik kapanpun dan dimanapun. Baik dia masih orang tua masih muda, setengah tua, sampai dia sudah tua renta yang tidak bisa, sampai nggak bisa mengurus diri sendiri lagi, barangkali yang kembali seperti bayi lagi, barangkali seperti itu. Saya teringat memang kisah, kalau tadi kisah Alqomah Prof sampaikan, ada lagi kisah yang memang bisa menjadi contoh bagi kita semua, kisah Uwais Al-Qarni. Oh iya, Uwais sampai menggendong ibunya pergi haji, Masya Allah. Luar biasa. Pada akhirnya dia ya luar biasa, nggak sempat ya. Saya menggendong Umi ke Bulian aja belum Prof. Ini ke Mekah, bayangin ya. Dari Yaman ya. Sampai kakinya katanya berdarah-darah, lecet-lecet, subhanallah. Demi mewujudkan keinginan ibunda untuk bisa berhaji ke Baitullah. Luar biasa sekali. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang tentunya bisa berbakti kepada orang tua kita ya Prof ya. Sehingga dinobatkan Tuhan dia menjadi manusia langit. Manusia langit. Uwais itu kan artinya langit. Tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Orang manusia di dunia aja nggak tahu. Setelah dia wafat baru tahu. Itulah hebatnya. Masya Allah. Perlakuan Allah pada hambanya. Ada lagi banyak yang lainnya seperti Salman Al Farisi juga. Jadi sudah banyak kisah-kisah sahabat yang betul-betul menjadikan orang tua yang surga bagi dia di dunia gitu ya. Di akhirat udah pasti. Salman kan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Itu lecet-lecet juga, berapa jauh dia bawa ibundanya dari Madinah ya. Nah itu kan setelah hijrah. Itu tahta aqdamil ummahat ya. Surga di telapak kaki ibu. Jadi banyak kisah-kisah sahabat yang memuliakan ibunda itu. Tapi tidak sedikit juga yang durhaka pada kedua orang tua. Tidak sedikit. Banyak kisah-kisah Rasul juga ya. Nabi Nuh alaihissalam yang sudah mengajak dengan begitu anaknya, ya nggak mau. Istrinya pun ya no problem gitu kan. Yang jelas dia yang penting mendapatkan ridho Allah. Jadi inilah kisah-kisah sekira yang menunjukkan pada kita bahwa ridho itu adalah kunci. Ambillah kunci itu, peliharalah kunci itu, dan jagalah kunci itu. Jangan sampai hilang. Kalau kunci ini hilang, Anda kehilangan dunia dan Anda kehilangan akhirat. Rabbi habli minas sholihin, kemudian birrul walidain. Selanjutnya Prof, yang ketiga adalah mereka menempatkan orang tua di atas segalanya setelah Tuhan. Prioritas. Nggak ada istri di situ, prioritas. Apalagi nggak ada kita anak laki-laki ya. Apalagi anak laki-laki. Tidak ada teman, tidak ada sahabat. Kalau dia sudah perintah dan sudah minta, dulukan dia. Nah, kita kan sering nomor 3 itu, nomor 4. Sebentar masih sibuk salah. Kapan selesai yang ngurus dunia ini kan? Setelah dunia ini kan semua adalah permainan. Dunia adalah persinggahan. Masya Allah. Jadi kalau diikuti tidak pernah usai. Maka itu Allah perintahkan, ya inilah prioritas. Jangan tunda nanti. Jangan tunda lusa, jangan tunda besok. Karena kalau ketika ridho ini dicabut,
Masya Allah. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan di sunnah Rasulullah. Pertama, yang tertinggi adalah mendoakan. Doakan mereka setiap saat. Perlu setiap sholat 5 waktu, plus sholat sunnah, sholat di malam hari. Prioritaskan doa itu. Kirimlah bacaan-bacaan Al-Fatihah, Yasin, atau Quran yang kita baca, minta disampaikan pada kedua orang tua kita. Itu yang tertinggi ya, daripada apa yang kita miliki, kemampuan kita. Yang kedua adalah kalau mereka memiliki harta benda sebelum mereka wafat, impakkan, wakafkan atas nama mereka, agar jariah itu mengalir atas nama dia. Betul. Jadi apapun, jangan malah diperebutkan sebagai warisan. Kebanyakan hari ini kan begitu, mayatnya masih di rumah, dia udah mulai mana kunci mobil, mana kunci garasi, mana kunci ruko, mulai kan begitu. Banyak sekali anak-anak keluarga yang begitu. Jadi hal-hal seperti ini ya membuat orang tua lebih sesat dalam perjalanan, malah memberatkan. Maka itu didoakan tadi menjadi anak soleh, itu maksudnya. Jadi kalau ada harta mereka, wakafkan atas nama mereka. Dan yang ketiga adalah jaga hubungan silaturahim dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Masya Allah. Wabil khusus sahabat yang soleh-soleha. Iya. Menyambung silaturahim itu. Ternyata itu sampai juga di akhirat sana. Silaturahim yang kita bangun, yang kita bingkai dengan teman-temannya yang soleh-soleha, ternyata itu juga ada hubungan, koneksasi yang diciptakan Allah untuk orang tua kita. Nah, inilah yang karena sunnahnya memang kita menyambung silaturahim itu. Dalam hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang ingin dipanjangkan umur, diperluas rezekinya, dimudahkan urusan, faliasi rahimah, diberi sehat. Berarti ada ibadah di sana, Prof, ya. Jadi sampai orang tua kita wafat pun disuruh dijaga silaturahim itu. Begitu pentingnya, apalagi kita hidup. Betul. Jangan pernah menghindari, apalagi memutuskan. Betul. Silaturahim itu. Masya Allah, ini kan luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan khawatir apapun kesalahan kita, apapun mungkin dulu pernah kita lakukan sesuatu yang mungkin menyakiti hati orang tua kita. Ingat, kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah merasa seolah-olah hidup sudah berakhir, dunia sudah berakhir. Karena masih ada kesempatan untuk bertaubat. Kemudian kita mendoakan terus-menerus. Kita wakafkan harta-harta semasa hidup beliau untuk jalan Allah. Kemudian menyambung kembali silaturahim dengan orang-orang yang pernah berhubungan baik, sahabat, kerabat, dan teman-teman almarhum. Allah yarham. Masya Allah, ini luar biasa kalau kita bisa laksanakan ini. Seperti yang Prof bilang, kita akan membuka pintu keberkahan dari dunia ini, dan rezeki akan mengejar-ngejar kita. Bukan kita yang mengejar-ngejar rezeki lagi, tapi rezeki akan mengejar-ngejar kita. Angin mengantarkan rezeki. Selagi angin masih berhembus, insya Allah akan mengalir lewat angin. Masya Allah. Allah titipkan lalu angin, Allah perintahkan lewat angin. Ya. Nah, tadi sudah kita bahas beberapa permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang barangkali ini menjadi sebuah pertanyaan yang dilayangkan oleh sahabat dia semua. Lalu kemudian begini, Prof, barangkali anak-anak usia remaja kemudian sudah ingin beranjak dewasa, terkadang memang ada cara-cara orang tua yang kurang tepat dalam melaksanakan pembinaan. Contoh misalkan anak usia remaja, tentu mereka sudah pada tahap yang tentunya tidak lagi bisa dibilang anak-anak. Begitupun sudah dewasa. Terkadang di mata orang tua yang namanya anak, walau setua apapun, tetap di mata dia adalah tetap anak yang bagaimana ketika dia gendong-gendong dan dia besarkan dulu. Karena memang memori yang paling diingat oleh orang tua itu ketika masa-masa kita betul-betul betul-betul bermanja dan menggantungkan seluruhnya kepada orang tua. Lalu kemudian berkurang memori itu setelah pelan-pelan kita mulai mandiri, mulai bisa mandi sendiri, mulai bisa makan sendiri. Tapi yang paling diingat orang tua adalah tentu bagaimana ketika kita masih bergantung sama orang tua tadi. Nah, ini kadang-kadang membuat ada kesalahpahaman, ada semacam pergolakan dari anak-anak ini. Bagaimana cara menyikapi ketika ada anak-anak ini, mungkin ada sahabat dia yang usia di bawah 20 tahun yang mungkin emosinya memang masih belum stabil, kemudian kedewasaannya juga masih belum mencapai tahap tersebut. Bagaimana sikap terbaik seorang anak untuk menghadapi, anggaplah memang orang tua tersebut
kurang tepat dalam mendidik mereka. Nah, tentunya tidak bisa dengan sesuatu yang frontal, tentu dengan harus sikap-sikap yang baik pula tentunya untuk yang disikapi oleh sahabat dia semua. Gitu. Betul. Gimana kira-kira, Prof? Baik. Setiap manusia itu kan punya dunianya sendiri. Ya. Setiap manusia punya fase pertumbuhan dan perkembangan sendiri. Iya. Nah, setiap anak juga dalam psikologi itu namanya ada self fulfilling prophecy. Setiap anak tuh minta dia dihargai pada setiap fase, setiap dunia yang mereka lalui di dalam kehidupan. Nah, orang tua tidak semuanya memahami tentang keberadaan ini. Ada orang tua tadi dikatakan bahwa menganggap anak ini selalu orang yang lemah, selalu anak yang tidak berdaya, selalu yang terbayang itulah memori masa lalu, tergantung. Padahal anak itu pada fase-fase tertentu dia sudah mulai menanjak pada fase kemandirian. Iya. Seperti misalnya katakan ketika usia anak PAUD, anak-anak sudah berani mengatakan bahwa saya bisa lakukan itu, Ma. Ibunya mau pasang pempes, saya bisa pasang pempes, Ma. Artinya apa? Di fase anak PAUD pun itu sudah ada fase anak sudah mulai ingin mandiri gitu. Nah, artinya orang tua harus memahami fase-fase ini. Ketika terlontar kata bahwa, Ma, saya bisa pasang baju sendiri, hargai anak itu, biarkan dia pasang baju. Ini nak bajunya, ini pempesnya, ini celananya. Baik, walaupun pasangnya terbalik kadang-kadang ya, atau lama nggak masalah, kita nikmati itu. Itu dunia mereka. Prosesnya seperti nah, itu. Itulah yang dikatakan bahwa mereka punya self fulfilling prophecy. Jadi anak itu ada dunianya. Anak itu ingin setiap fase itu dia menikmati perjalanan fase-fase itu. Sampai ketika anak itu masuk masa awal remaja atau masuk masa dewasa. Nah, orang tua sering memperlakukan ini. Mereka masih dianggap sudah remaja masih kanak-kanak, sudah dewasa masih dianggap remaja, sehingga serba dilarang, tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Ini yang seringkali anak kehilangan fasenya di dalam hidupnya, atau istilah missing fase. Ketika fase ini hilang dalam hidup seorang anak, kena ketakutan, kena segan dengan orang tua, kena paling tidak mau katakanlah berkata kasar, dia akhirnya memakan sendiri, melawan, tidak berani, dan dia memakan sendiri, menikmati sendiri ketertekanan itu, berbagai tindakan orang tua pada anak ini. Tapi resikonya apa? Satu ketika nanti fase itu akan muncul, meminta kembali tampil di dalam pribadi seseorang. Nah, bayangkan kalau ada fase remaja yang dia dilarang, katakanlah misalnya menyenangi seseorang, menyukai seseorang. Padahal usia remaja itu emang ada fase itu. Seorang menyukai lawan jenis. Kalau istilah anak kini itu seperti itu. Cinta monyet lah istilahnya kan, kalau sekarang yang kita kenal itu kan. Nah, itu ada fase itu dalam kehidupan seseorang. Sehingga fase ini ada orang tua yang kadang-kadang berlebihan, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, takut, saking khawatir. Nah, maka itu kalau satu ketika saat anak ini nanti dewasa atau sudah menjadi tua, sudah 50-60, fase yang hilang itu dia muncul nagih dalam diri seseorang. Bayangkan kalau dia muncul di usia 60 tahun. Puber kedua dong ya. Puber kedua, maka ada orang bilang begitu kan. Padahal sebenarnya missing fase itu. Missing fase. Ketika remaja dia dilarang begini begitu, menyukai, mengenal, menyayangi, mencintai seseorang. Dan dia waktu itu nurut hanya karena dia nggak mampu. Nggak ketika kuat. dia mampu, akhirnya fase itu tidak lagi bisa berkembang. Tapi ketika mampunya, ketika satu usia tertentu, nah kita tidak bisa bayangkan. Kalau tagihan itu muncul di usia 50 tahun, 60 tahun pada diri. Barangkali mungkin ketika orang tua melarang tadi tidak disertai dengan reasonnya. Nah, harusnya kan begitu. Nah, makanya orang tua itu perlu memahami juga dalam memelihara, mendidik dan membesarkan anak ini. Pertanyaan mengapa itu harus selalu bisa diberikan jawaban tuntas pada anak. Jadi kalau anak bertanya, mengapa Mas saya tidak boleh mengenal si A? Mengapa sih dia tidak boleh menyayangi dia?
ibunya bisa jawab nggak? Ya kan? Kebanyakan paling bilang, kamu Kalau- kan lagi sekolah. Kalau cuma Paling itu. haram-haram doang anak seumur Nah itu itu dia. nggak apa-apa. Anak hari ini kan dia butuh mengapa dan mengapa. Itu juga perlu jawaban yang disiapkan orang tua untuk bisa mendampingi anak-anaknya sebagai guidance. Kadang ada juga orang tua mungkin yang merasa kayak trauma dengan kehidupan yang pernah dia jalani, Iya. sehingga takut apa yang dia lakukan teralami kembali oleh anak-anak. Ya, Dan ini terkadang khawatirnya lebih berlebihan lagi ya, Prof, berlebihan. Dunia akan berubah. ya. Setiap masa ada manusianya. Iya. Setiap manusia ada masanya. Betul. Setiap masa ada generasinya. Setiap generasi ada masanya. Jadi jangan kita berpikiran, oh dulu mama ke sekolah jalan kaki 3 kilo. Sekarang logis gak jalan kaki 3 kilo? Kan nggak bisa. Dulu mama oleh nenek nggak boleh kenal cewek, macam, atau cewek nggak pernah kenal cowok, nggak macam dengan alasan ini macam. Loh, dunia dulu dengan sekarang juga beda. Nah, tapi perkembangan fase psikologis Ya. anak sama. Itu ada lifespan. Jadi perjalanan hidup anak manusia itu kan sudah ada tahapan. Historisnya beda, namun hal-hal yang berkaitan dengan substansinya tetap sama. Sama, ya. Artinya ada fase-fase yang mungkin kisahnya berbeda dengan orang tuanya, tapi tetap harus membutuhkan sama-sama berjuang Iya. walaupun ceritanya berbeda ya, Bro. Ya. Tinggal bagaimana menciptakan Betul. suasana yang terkait dengan kondisi hari ini. Ya. Maka di dalam rumah tangga itu diperlukan adanya keterbukaan dalam komunikasi. Orang tua bisakah terbuka dengan anak? Kalau orang tua memulai segala sesuatu mau terbuka, anak pun akan terbuka mencurahkan Iya. segala. Tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa segan. Kalau sudah mulai anak mau bercerita, alah cerita itu nggak usah, bosan mama, itu sudah mematikan spirit komunikasi si anak. Nah, orang tua kan harus kan menjadi pendengar yang baik. Maka itu dalam Al-Quran pun banyak dikatakan, kalau bicara itu bicaralah dengan kaulan layyinan, bicaralah dengan baik, lemah lembut dan benar, atau kaulan sadida. Jadi bukan saja lemah lembutnya, terbukanya itu yang paling penting. Ada kaulan karima, Kalam ma'rufah, kaulan ma'rufah, kalam balighah, banyak sekali. Kaulan maisuro, maisura. ya, yang mudah dipahami, mudah dimengerti. Nah, inilah komunikasi yang juga harus dibangun di rumah tangga. Tapi kalau rumah tangga yang terjadi dengan bahasa selalu meninggi, bentakan-bentakan, tekanan-tekanan, larangan-larangan yang mereka tidak mengerti dan tidak paham. Apalagi contoh-contoh yang nggak baik, misalkan orang tuanya yang nggak sholat. Nah, orang anak tuanya- disuruh ngaji ya, ibu bapaknya nggak pernah buka Quran ya. Anak disuruh ke masjid, ibu bapaknya nggak pernah ke masjid. Gimana? kamu harus ngaji, kamu harus jadi soleh, jangan kayak bapak, biar bapak yang kayak gini. Kata-kata harus itulah yang sudah memutus tali pendidikan di dalam rumah tangga. Pernah terulang. Kita tidak akan pernah mandi di air yang sama 2 kali. Maka itu andai kata kita masih punya kedua mereka atau satu di antara mereka, nikmatilah keindahan itu. Masya Allah. Kita tidak akan pernah mengalami hal yang sama dan tidak akan pernah mandi di air yang sama 2 kali. Iya. Pasti semua berlalu. Hanya tinggal kenangan manis sampai hari tua kita. Iya. Dan kalau ditanya siapa cinta dan kasih yang paling tulus, yang mampu memberikannya kepada orang lain, ya hanya orang tua. Kepada yang tiada anaknya. tara, Tiada tara lagi. nggak terukur Ketika ya. kita sakit, bahkan kadang beliau berdoa, biarlah saya yang sakit, Menanggung, jangan ya. sampai anak sakit. Betul, sampai begitu. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang sampai mengorbankan seluruh harta, jiwa dan raga, Iya. sampai rela kadang-kadang supaya anaknya selesai menempuh kedokteran, sampai rela makan nasi pakai garam doang. Betul. Kadang-kadang rela berada di rumah yang sederhana hanya karena semua anaknya ingin berpendidikan, seperti itu. Saking cinta dan kasih yang yang tercurah sepenuhnya untuk kita anak-anaknya. Apa kira-kira Prof pesan untuk sahabat Dias yang sekiranya ini bisa menjadi sebuah pemahaman, kemudian kita bisa mengamalkan bersama-sama? Ayo sahabat Dias semuanya, mari bagi kita yang masih memiliki orang tua,
jangan pernah kita lupakan, karena orang tua kita tidak pernah lupa kepada kita, namun kitalah anaknya yang sering lupa kepada kita. Apapun yang terjadi dengan orang tua kita, apapun kondisinya, apapun backgroundnya, apapun pendidikannya, tapi yang jelas di balik kekurangan dan kelemahannya, beliau ini punya cinta dan kasih sayang yang tidak akan bisa dibeli dengan uang dan harta yang segunung sekalipun. Tentu sebagai anak kita harus bisa membahagiakan, bukan hanya mendoakan, juga bisa membahagiakan. Kemudian kita juga bisa melakukan sesuatu yang mereka senangi dan membuat mereka bangga dan lain sebagainya. Dari narasumber kita kali ini tentu ada sedikit penyampaian di akhir tema kita, podcast kita kali ini dengan tema hidup indah bersama orang tua. Baik Prof, silakan Prof. Ya, pertama, peganglah selalu, peliharalah selalu, yaitu kunci dunia tadi, yaitu ridho Allah dan ridho kedua orang tua, wabil khusus ibunda kita. Muliakanlah mereka kapanpun dan dimanapun kita berada. Andai ridho ini kita peroleh, berarti kita sudah bisa menggenggam dunia di tangan kita, di hati dan pikiran kita. Tapi kalau kita tidak dapatkan ridho itu, jangan pernah bermimpi kita mendapatkan barokah, mendapatkan nikmat, dan mendapatkan berbagai bahagia dunia yang kita dambakan, juga bahagia di akhirat. Yang kedua, sampai kapanpun cinta kasih seorang ibu dan orang tua tidak pernah pupus. Dan itu cinta yang tiada tara, cinta yang tanpa reserve, tanpa balas jasa. Sampai kapanpun cinta itu akan terus mengalir di dalam darah, daging, dan kehidupan kita. Maka itu Allah ingatkan kita, jangan pernah berkata kasar, sedikit pun dan jagalah mereka, muliakan mereka sampai tua renta. Karena kehidupan kita tergantung dari dia. Tanpa dia rezeki kita pun tidak akan datang. Tapi dengan dia walaupun telah tiada, kita doakan dia. Apalagi dia masih ada, insya Allah Allah akan kirimkan angin membawa rezeki ke rumah kita. Rezeki itu bisa kedamaian, ketenangan rumah tangga, kesehatan, kebahagiaan. Itulah rezeki yang diberikan Allah pada kita. Sampai kapanpun, sepanjang lisan kita, hati kita dan pikiran kita selalu mendoakan mereka dimanapun dan kapanpun berada. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimanapun puncak akhlak manusia itu adalah etika tertingginya pada orang tua, ibu dan ayah. Maka itu tidak ada artinya ilmu yang banyak, pangkat jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah. Kalau kita tidak mendapatkan berbagai etika puncak ini yang merupakan kunci dunia ini, semuanya hampa. Hampa kebahagiaan kita, hampa harta kita, hampa jabatan dan pangkat kita, dan hampalah sepanjang jalan, sepanjang tarikan napas dan langkah kita. Karena itu, peliharalah ini dan jagalah ini, dan siapkan diri kita. Tiada hari tanpa hidup indah bersama ibu dan orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.